Tenang aja Mawar, kita akan cantik sampai tua. Oke. Thank you lagi gue tambah kayak Mawar. Gila, tapi kamu kalau dapet tawaran film yang ada adegan kissing itu kamu akan ambil gak? Hai semuanya, welcome back to SOS Story of Story ya. Dan bintang tamu kita hari ini ada adik Mawar Dejari. Kenapa aku bilangnya adik? Karena kamu tuh cuma beda setahun sama adik aku. Oh iya? Aku tuh beda 9 tahun sama adik aku. Adik aku tuh kelahiran 2002. Kamu? 2001. 2001 tuh kan, beda setahun. Gila. Gue tua. Aku tahun ini 29, kamu tahun ini berarti berapa? 20? 20. Iya, berarti kita beda 9 tahun. Tapi nggak kok kita... Tapi nggak kelihatan. Masih mirip kok. Masih cocok lah ya jadi sepantaran. Ngarep ide aku yang muda banget. Tapi kayaknya nggak sih, Mawar nggak sih. Tadi Mawar bilang kayak, Kak Enzi nggak kelihatan kok. Tapi aku juga nggak kelihatan muda sih. Ya, setuju nggak? Mawar, bukan aku loh yang ngomong. Iya, aku yang ngomong. Mawar, tapi kamu ngerasa nggak sih, kamu pernah sering disebut sama orang kayak, Mawar, masa sih umurnya 19 gitu? Sering? Waktu aku SMP nih, aku ditanya kuliah di mana kebetulan. Sumpah? Iya, jadi kayak, kamu kuliah di mana? Aku masih SMP, Kak. Oh gitu, kayak, sorry aku masih kelas 2 gitu. SMP, kelas 2 apa SMA? Enggak, SMP gitu. Kenapa? Karena kamu mungkin tinggi. Aku kurang tahu sih, mungkin tinggi, mungkin emang wajahnya kelihatannya gitu. Tapi karena kita mungkin turunan asik, turunan apa say? Nggak, tapi kamu papahnya orang apa? Papa Belanda. Papa Belanda, Mama Medan. Kita sama-sama orang Sumatera. Oh iya? Aku orang Aceh. Oh, kamu orang Medan. Deket dong. Iya deket kan, bener-bener kayak sampingan gitu loh. Sampingan makanannya juga nggak jauh-jauh beda. Tapi kalau, berarti setuju nggak kalau misalkan kayak kalau orang-orang yang blasteran, maksudnya yang kayak beda ayah papahnya Indonesia dan luar negeri, pasti emang karena raut wajah kita pasti akan kelihatan lebih tua. Iya nggak sih, kayak lebih cepet kelihatan lebih mature. Tapi pas udah tua, lo semua tua, kita tetap gini-gini aja. Iya nggak sih? Iya kan? Aku belum ini sih, belum merasakan ininya sih. Aku ngebayangin kok, karena muka aku 10 tahun yang lalu sama sekarang sama aja. Jadi kayak, tenang aja Mawar, kita akan cantik sampai tua. Oke? Percaya diri, so self-love deh lo sih, padahal lo emang tua. Gitu-gitu. Terus kalau misalkan bahasa di Medan, Mawar pernah tinggal di Medan nggak? Iya, aku tinggal 11 tahun di sana. Gitu? Iya, dari aku kecil aku di Medan. Jadi kamu lahir di Medan, terus kamu sampai 11 tahun di Medan? Apa kamu sempat ke Jakarta terus balik lagi? Aku lahir di Belanda. Terus, oh sorry, salah. Mohon maaf karena ini lahirnya juga di Jakarta ya, di Cinere. Tapi kan di Cinere terus? Enggak, aku dulu sempat lahir di Kemang, di Cinere, jadi gini guys. Oke, balik ke Mawar. Jadi aku lahir di Belanda, umur 3 tahun ke Medan. Terus sampai SMP kelas 3 aku di Medan, terus habis itu aku ikut salah satu ajang. Nah, baru pindah ke Jakarta. Oh, itu yang Miss Celebrity. Itu kamu ikutannya, berarti kamu umur 11 tahun gitu? Enggak. 14. Oh, kamu makanya bilang 11 tahun di Medan dari umur 3 tahun. Jadi 14 tahun di sana. Kenapa bisa tiba-tiba kepengen ikutan Miss Celebrity? Maksud aku kan kayak itu kamu udah SMP. Apa karena kamu dibilang anak kuliahan? Enggak juga sih. Kenapa? Jadi sebenarnya dari kecil tuh apa ya? Enggak sih, sebenarnya ini waktu kecil aku tuh kayak seneng banget jadi pusat perhatian gitu loh, Kak. Oh, oke. Look at me gitu. Oke. Pas masih kecil. Gitu, pas kecil. Kamu zodiaknya apa sih? Anjir, anak zodiak. Kamu zodiaknya apa? Aku Libra. Oh, kamu Libra. Aku love Libra. Oke, lanjut. Terus terus habis itu mulai makin ya waktu SMP tuh kayak aku tuh ngerasa aku nggak percaya diri lagi gitu. Akhirnya mama masukin aku ke sanggar modeling gitu. Terus akhirnya kayak kita tuh kan selalu dapat kabar ya ada audisi apa aja nih di Medan nih selanjutnya gitu. Oh, jadi itu kayak, dari si audisi modeling ini, Iya. si tempat modeling ini. Terus jadi kayak ada beberapa audisi yang aku ikutin sebelumnya kayak gagal. Terus habis itu aku ikut Miss Celebrity kayak no expectation sih sebenarnya, no expectations. Terus masuk kayak ya udah deh, aku kayaknya nunggu apa kata jurinya terus aku pulang ya udah gitu. Kayak nggak bakal ada apa-apa abis ini. Terus tiba-tiba dipanggil terakhir gitu kayak Mawar, finalis dari Medan gitu. Terus kayak, hah? Ini serius? serius gitu. Iya.
Terus setelah itu kan jadi kan dipilih 20, terus dipilih 10 dari Medan. Terus habis itu kayak ada beberapa yang bakal ditelepon nantinya yang berangkat ke Jakarta. Oh, kayak golden ticket gitu kan. Kayak selamat kamu mendapatkan kesempatan untuk datang ke Jakarta gitu ya. Terus habis itu aku juga dapat teleponnya terakhir kebetulan. Oh gitu? Bener-bener terakhir? Iya, jadi itu lagi istirahat makan siang kebetulan. Masih SMP kan. Terus kayak tiba-tiba mama nelfon gitu yang kayak suaranya gemeteran. Terus kayak, mama kenapa gitu? Terus kayak, Mai, Mawar 2 hari lagi berangkat ke Jakarta. Kita harus siap-siap, ini udah dikirim semua yang perlu dibawa gitu. Terus aku seneng banget tapi masih sekolah. Maksudnya kayak masih ada pelajaran lagi abis itu. Jadi kayak seneng banget. Pulang abis itu kita langsung bawa persiapin apa aja yang harus dibawa, kayak dress, terus kayak apa aja yang diperluin gitu sih. Dan kamu akhirnya, itu jarak dari kamu diumumkan untuk kamu bisa datang ke Jakarta sampai kamu akhirnya sampai di Jakarta ikutan kayak, pasti kan ada kayak karantinanya gitu ya? Ada karantinanya. Itu berapa lama? 2 minggu? Bukan, maksud aku persiapannya sampai ke Jakarta. Persiapannya itu 2 hari. Jadi, serius, iya, Mawar? Jadi kayak bener-bener ngebut itu gitu izin ke nyarinya, iya selain nyari dress atau nyari perlengkapan buat kamu kompetisi, kan harus izin sama sekolah. Iya. Kamu masih sekolah juga terus gimana? Tapi waktu itu kayak akhirnya besoknya mama ngajuin izin dan sekolah ngedukung penuh sih. Tuh ya di jalan Tuhan ya. Kayak akhirnya apapun dilancarkan gitu. Akhirnya sekolah mengizinkan, terus kamu dalam 2 hari itu, mohon maaf mau tanya nih, dressnya gimana tuh proses nyari dressnya nih? Ini kan pasti jadi big dress kamu juga nih gitu. Nah, jadi kita tuh ekspektasinya kan gitu kan, kita disuruh bawa dress, berarti ini nih yang bakal dipakai nanti gitu kan. Iya, ternyata enggak. Ternyata udah nyari susah-susah kayak, oke, dress hitam kita cari di sini. Oh, nggak ada, cari di sini nggak ada gitu, kayak udah mepet kan waktunya. Terus harus spesifik, harus spesifik warna hitam. Iya, ada kayak dress colorful, ada dress yang gini gitu. Jadi kayak terus nyampe sana kayak bener-bener yang dipakai kayak 50% dari apa yang disuruh bawa. Serius? Maksudnya kamu dikasih dress dari mereka atau kamu cuma beberapa, misalkan kamu bawa 4 dress, cuma 2 doang yang kepilih? Mungkin kayak, aku kurang tahu sih, mungkin itu kayak apa ya, buat misalnya dressnya nggak muat kali ya, jadi kita juga tetap bawa gitu kali ya. Oh, buat kayak cuma cadangan, kalau backup plan, kalau misalkan sampai nggak muat, ini talentnya siapa sih, orang-orang yang ikutan kompetisi ini juga bawa dressnya mereka. Jadi dan punya kamu rata-rata 50% nggak kepake. Iya, kebetulan seperti itu. Alhamdulillah 2 kepake guys, ibaratnya setengahnya kepake. Gitu kan. Terus Mawar gimana? Maksudnya kamu masih umur belasan tahun, masih SMP, terus udah ikutan kompetisi yang ketemu sama orang-orang yang dari berbagai daerah. Terus kamu tuh tipe orang yang ekstrovert atau introvert? Nah, pada saat itu, ya itu sih yang kepercayaan dirinya udah mulai hilang itu tadi ya. Iya kan? Pasti gimana coba kamu suka kepercayaan diri lagi hilang, terus tiba-tiba ikutan kompetisi, nggak expect bakal balik datang ke Jakarta, terus ketemu semua orang, terus gimana? Kamu kan harus overcome itu kan? Jadi kayak sebenarnya aku beruntung banget aku dapat teman sekamar tuh yang baik banget, Kak. Jadi waktu itu kan kita kayak ada beberapa momen kita harus make up sendiri kan. Dan karena 2 hari sebelumnya aku tahu kalau aku bakal berangkat, aku tuh belum belajar. Aku tuh bahkan pakai eyeliner tuh masih yang gini. Nggak bisa gitu ya? Yang kayak eyeliner mau kesini jadinya kesini gitu. Terus untungnya aku dapat teman sekamar yang lebih dewasa dan baik banget. Jadi kayak, siapa namanya? Namanya Kak Delvia. Kak Delvia dari mana asalnya? Kak Delvia dari Surabaya kalau nggak salah. Surabaya. Wah, Kak Delvia, kamu mantap. Kamu baik. Karena jarang banget biasanya kalau teman-teman aku yang ikutan beauty pageant gitu ya. Mereka tuh kadang-kadang juga sering banget nemuin roommate-nya yang jahat-jahat juga kan. Maksudnya kayak tiba-tiba dressnya digunting lah, atau enggak kayak yang karena mereka lagi kompetisi. Kayak gitu-gitu kan sering banget terjadi. Dan kebetulan Mawar tiba-tiba dapat roommate yang baik banget. Terus dia ngapain aja, dibantuin kamu apa, ngajarin makeup gitu-gitu? Iya, kadang dia ngajarin, tapi kayak ada satu momen itu kayak aku sakit yang kayak lumayan lemes gitu kan, terus kayak aku sih nggak tahu ya Kak, kayaknya aku nggak sanggup deh kalau aku harus makeup sendiri, mungkin makan waktu berjam-jam karena aku nggak bisa gitu. Terus kayak Kakak Delvia bilang kayak, kamu tidur aja nggak apa-apa, aku make upin gitu. Kayak aku kayak, serius? Iya, makanya kayak ini jadi kayak sedih gitu. Jadi emosional ya Libra ini ya. Keinget Kak Delvia. Ini dia profil Kak Delvia. Langsung ada muncul di sini, Delvia. Terus kayak makanya
kita ada ini kan, jadi kayak ada Miss Persahabatan waktu itu Oh satu. iya tahu. Terus aku kayak ngevote Kak Delvia, terus aku sedih banget dia nggak menang, kayak aduh Karena- kalian harus tahu apa yang terjadi di Iya. foto di sana. Dia sangat-sangat persahabatan gitu. Iya, sangat baik, sangat baik. Terus jadi kayak abis itu pokoknya pengalaman, berarti kan kamu ngerasa kayak dibantuin sama Delvia tadi. Terus sama proses kompetisi itu berjalan berapa lama? Karantinanya 14 hari, iya 2 minggu. 2 mingguan. Iya, sama grand finalnya. Terus hasilnya seperti apa? Aku menang. Iya makanya kayak kamu menang, itu gimana, kayak pasti kan kamu makin gak nyangka lagi kan gitu. Terus gimana rasanya? Terus kayak jadi waktu 20 besar Dia keinget lagi gitu loh momen-momen gemes banget sih. Iya, Ini pasti sobat SOS pada kayak mawar gitu loh. Gimana? Jadi waktu 20 besar udah di Jakarta, kayak aku kayak coba, wow ini panggungnya bagus banget sih, kayaknya aku abis ini pulang dengan tenang nih gitu. Terus Iya. tiba-tiba namaku dipanggil 10 besar terakhir lagi. Oke, oh lagi-lagi terakhir Iya, lagi. lagi-lagi terakhir. Itu Terus tuh kayak PL Putri Indonesia gitu gak sih, Mawar, yang kayak 10 besar nanti dapat pertanyaan Iya, gitu. iya, Oh gitu? gitu. Serius kayak Iya, gitu? kayak gitu. Terus. Terus 10 besar dipanggil terakhir kayak, oh hei dapat 10 besar, ya udah deh abis ini pulang udah tenang banget nih Iya, gitu iya, kan. iya. Terus tiba-tiba 5 besar serius gitu kayak. Terus kayak Kamu inget gak pertanyaan di 5 besar apa? Pasti kan sok-sok yang kayak beauty pageant aja, yang kayak saya membawa nama Medan untuk membanggakan apa membanggakan bangga. Itu kayak kamu inget gak pertanyaan apa? aku inget sih. Tentang Jadi apa? kayak- Pasti berusaha se-wise mungkin ya. Iya. Gimana pertanyaan apa? Terus kayak nanya, sebagai seorang selebriti, Iya tuh kan. apa yang kamu rasa boleh kamu, kalau nggak salah ya, yang boleh kamu lakukan sama yang nggak boleh kamu lakukan nantinya gitu. Ah, oke. Terus Kalau nggak salah. kamu jawab apa? Oke, tangannya dilihatin, tangan beauty pageant gitu gini. Tapi aku lupa sih jawaban. Nggak apa-apa, kita lihat kilas balik Mawar Jong. Berarti kan tandanya kamu itu tuh diarahkan sama timnya, kayak Mawar nanti bakal ada 5 pertanyaan tuh kayak gini gitu. Atau emang kamu tiba-tiba spontan trims ngasih jawaban yang emang kepikiran saat itu aja? Iya sih, tapi kayak udah deg-degan banget, jadi kayak apa aja Ngeblank deh, ya? gitu. Iya, udah kayak ngip gitu, kayak oke aku akan jawab. Gitu. Tapi kamu tiba-tiba, maksudnya mereka penilaian mereka jadi juara 1 adalah dari pertanyaan itu kah? Atau emang mereka ngelihat the whole story atau the whole kamu selama 2 minggu itu? Jadi waktu karantina kita ada penjurian awal namanya. Itu yang nggak mungkin ada ditayangin tapi nggak segede grand finalnya gitu. Penjurian iya, awal iya, kita iya. kayak nunjukin bakat kita apa gitu kayak. Terus di grand finalnya juga ada drama musikalnya, terus ada presenting, terus iya gitu. Yang kayak gitu, jadi mereka ngelihat ada potensi di situ. Mungkin. Terus apa yang kejedot? Apa yang terjadi setelah Miss Celebrity itu selesai dan kamu memegang juara 1 Miss Celebrity 2015 ya? 2015. Itu apa yang terjadi, Mawar? Setelah itu kita ada ini sih. Mereka kontrak kamu setahun? Iya, di manajemennya 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Terus selama itu project atau apa namanya, project-project atau kerjaan semua dari mereka tuh? Tapi setelah Miss Celebrity kita semua itu dibawa casting keliling gitu. Iya. Terus itu udah apa tuh karir pertama yang kamu dapatkan di dunia entertainment dari si Miss Celebrity ini? Apakah film atau apa, FTV atau apa? FTV? Pertama kali FTV? Iya, FTV. Terus gimana, kan kamu dari modeling tiba-tiba jadi main FTV gitu, yang which is itu acting, gimana? Itu waktu aku lagi di Medan kebetulan, terus tiba-tiba ditelepon kayak, kamu bisa nggak berangkat ke Jakarta tanggal segini gitu. Oh, jadi kamu sempat balik lagi ke Medan? Iya, sempet balik. Oh, Karena kayak, oke. iya, apa ya, itu sih tadi yang nggak berekspektasi gitu, jadi kayak, oke, kita menang, yeay, gitu. Iya, Terus ngeliat mama, dia seneng banget gitu kan, gitu. Terus, ya udah kita balik, ayo, gitu. Terus habis itu tiba-tiba dapet telepon, berangkat, ke Bandung waktu itu, di tanggal berapa gitu, terus bisa nggak? Bisa, terus akhirnya ke Bandung, syuting di FTV. Syuting FTV, terus ya udah, tapi berjalan lancar aja. Kamu bisa mengikuti itu juga. Awalnya sih nggak. Awalnya enggak, Awalnya gimana enggak. kayak pernah ngalamin ini nggak sih, Mawar, kayak orang misalkan sutradara atau nggak pemain-pemain sinetron atau FTV itu yang underestimate kamu nih, siapa sih Miss Celebrity atau nggak kayak apa gitu, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sih pernah sih. Kamu Tapi pernah? mungkin kayak sometimes mereka nggak ngomong. Dan Tapi kelihatan di gestur. Iya, dan beberapa berani buat ngomong gitu. Pernah ada yang ngomong?
Pernah sih. Kayak gimana? Iya, jadi kayak kenapa dia sih pemainnya gitu. Sumpah, Iya. depan muka. Iya. Wah, aku juga pernah. Gitu. Sok kaget tapi Bener emang kan? iya pernah. Kayak iya, emang ada aja orang yang kayak kok dia sih yang dipilih jadi peran utamanya. Lo kenapa rezeki gua apa lu gitu kan? Kayak ini antagonis. Ini protagonis. Tapi ya emang pasti ada aja, tapi kamu tetap nggak patah semangat gitu ya. Berarti kayak tetap ya udah emang ini rezeki aku juga gitu kan. Aku sih waktu itu yakin kayak pasti semuanya ada awal dari sesuatu gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kita masuk ke sini langsung gitu. kayak gitu. Iya. Pasti ini awalnya gitu. Tapi gimana kitanya itu, maksudnya gimana seterusnya itu kita yang mutusin gitu. Oke. Kita yang bikin keputusan. Kalau itu tadi awalnya menurut kamu, ketika kamu ngerasa titik balik karir kamu tuh berarti tahun berapa? Titik balik tuh gimana? Titik balik tuh gini, ketika orang-orang mulai mengenal kamu, ketika kamu udah bisa memilih mana pekerjaan yang mau kamu ambil atau tidak, ketika kamu ngerasa karya yang kamu kasih itu udah mulai orang terima dan orang mulai mengenal dan ngasih respon dan appreciate sama apa yang karya yang kamu kasih, itu tandanya titik balik di karir kamu gitu. Karena kan selama ini kita ngejalanin karya kan kayak kita pelan-pelan melalui proses yang panjang, tapi ketika orang udah mulai menghargai karya kita, tandanya itu titik balik kita, tandanya orang udah mulai menghargai. Nah itu Mawar ngerasain hal itu karena karya apa atau tahun berapa? Wah, mungkin film Serendipity tahun 2016 atau 17. Berarti jarak kayak setahun 2 tahun setelah pertama kali FTV-an segala macam itu, Iya, atau menang misalnya berita itu. Tapi itu lebih kayak menurut aku kayak oh aku tahu ini, aku suka ngelakuin ini gitu. Okay. Dan aku pengen dikenal karena aku ngelakuin ini gitu. Oke, berarti itu film. Iya, film. Sedangkan kan Mawar sekarang juga dikenal sebagai seorang penyanyi. Nah, proses kamu kayak mau mulai nyanyi tuh gimana? Oke, jadi itu kayak gemes ya, ngeliatnya kayak tiba-tiba kayak excited gitu. Abis Miss Celebrity, kita kan casting keliling dan ada juga waktu itu kita tes vokal di Trinity. Oh gitu. Yeah. Terus kayak jadi emang si Miss Celebrity ini ngebuka pintu bakat apa banget yang lo punya ya, kayak bener-bener yang kayak kamu bisa nyanyi, ayo diasah, kamu bisa acting, ayo diasah, kayak gitu ya? Banget. Oke. Terus. Terima kasih Miss Celebrity. Terima kasih Miss Celebrity. Abis ini endorse di sini ya, open recruitment. Terus abis itu tes vokal, nyanyi gitu kan, terus kayak oke, kita kabarin nanti ya gitu. Terus tiba-tiba dikabarin kamu les vokal dulu nggak apa-apa nggak gitu. Kamu sempat les vokal? Iya, aku sempat les vokal. Oke. Tapi emang kamu backgroundnya emang suka nyanyi atau emang di Medan kamu suka nyanyi gitu apa enggak? Dari kecil aku suka banget nyanyi. Oh, dari kecil emang kamu suka nyanyi dan emang kamu ngerasa ada bakat di nyanyi atau enggak? Emang cuma nyanyi di kamar mandi aja Iya, gitu? suka banget nyanyi. Kalau ngerasa ada bakat mungkin Kayak kok gue GR banget ya kalau ngomong gitu ya. Terus maksudnya at least ada yang notice gitu loh, kayak Mawar kayak suara kamu bagus deh, misal mama gitu. Mama iya sih, mama kayak dulu dia punya tempat makan gitu, restoran. Terus kayak kadang-kadang weekend tuh ada live music kayak gitu. Terus Nah itu kamu suka nyanyi di iya, situ? aku dipaksa nyanyi awalnya kan. Terus aku udah yang, "Ma, aku boleh nyanyi lagi nggak, Ma?" gitu. Gitu? Aku yang pengen gitu. Oh, jadi kamu yang lebih emang seneng ngelakuin itu. Oke, terus balik lagi ke tadi ya, berarti kan kamu disuruh les vokal dulu. Ini pas kamu tes vokal yang di Trinity itu. Iya. Terus gimana? Akhirnya kamu les vokal. Iya, les vokal, terus dipanggil lagi ke Trinity. Terus kayak Berapa lama les vokalnya? 2 bulan. Oh, 2 bulanan, tapi intens gitu Iya, benar-benar. intens. Oke, terus? Terus dipanggil lagi ke Trinity, kayak didengerin 2 lagu gitu, kayak kamu lebih suka yang mana ya gitu. Ini nanti kemungkinan jadi single pertama kamu. Terus aku dua-duanya boleh nggak? Iya beneran? Enggak. Tapi akhirnya aku pilih pilih satu, yang itu Heartbeat, single pertama aku. itu single pertama kamu yang akhirnya kamu pilih. Kenapa kamu lebih milih yang itu? Apa ya, karena seru banget sih kalau didengar-dengar, kayak aku nggak ngebayangin sih aku nyanyiin lagu ini, tapi aku pengen gitu. Jadi oke, aku mau yang ini. Oh gitu, kayak udah feeling aja, ikutin feeling aja gitu ya. Oke, berarti itu tahun berapa? 2016? 2017? 2017. Terus kayak akhirnya kamu jadi mulai ngeluarin single lagu yang tadi, habis itu kayak banyak single-single lainnya yang dikeluarin sama Mawar, habis itu kayak kolaborasi sama artis yang benar-benar penyanyi juga di panggung besar kayak gitu. Itu kamu pernah ngerasain kayak insecure atau nggak pede apa segala macam gitu nggak sih, Mawar? Pasti pernah banget sih. Iya, terus itu kamu gimana biar kayak tetap nggak geter gitu loh? Itu kan kayak gimana sih gitu? Ya sampai sekarang masih pernah geter.
Kayak sampai sekarang masih nervous juga. Masih banget, apalagi kayak kadang-kadang kan jeda antara nyanyi ini sama nyanyi selanjutnya mungkin agak jauh, jadi kayak mungkin udah mulai agak kebiasa nih. Udah panas nih, udah oke nih gitu. Terus harus off dulu karena main film gitu kan. Jadi oh iya, terus harus dua-duanya kan harus seimbang, jadi gitu. Tapi pasti pernah banget. Pasti sih. Pernah banget ya. Kak Enzi gimana? Kak Enzi baru mau mulai ngomong-ngomongnya belibet. Baru mau mulai, Kak Enzi juga nggak tahu nih. Kak Enzi usaha aja belajar dari Mawar. Abis ini minta nomor WhatsApp ya, Mawar tolongin aku PKPD nih gitu. Nah kalau misalkan tadi kan kamu dua-duanya nih, antara nyanyi sama main film, dua-duanya kamu benar-benar ngelakuinnya serius. Dan kita tuh satu rumah yang sama juga kan. Aku lagi ada beberapa project sama Falcon, terus Mawar juga ada beberapa project sama Falcon. Tadi aku sempat bahas juga kalau misalkan Falcon juga ngomong sama aku happy banget sama karya-karya yang Mawar kasih ke mereka, karena Mawar totalitas itu baru dari satu rumah ya, pasti banyak lagi production house lainnya yang happy sama karyanya Mawar. Nah gimana kamu bisa fokus dua-duanya gitu loh, maksudnya kayak segimana cintanya kamu sama nyanyi, segimana cintanya kamu sama film? Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, ini Miss Celebrity mau menjawab. Oke, saya sebagai host lagi mau menilai kamu akan menjadi juara satu abis ini. Thank you lagi, gue tambah kayak Mawar. Kayak, thank you, aku akan jawab. Mohon maaf nih, kita kan ada piala di sini. Ini pialanya. Ini pialanya, yuk. Cheers. Gimana? Buat seimbang dua-duanya, karena aku inget banget dari aku kecil ini adalah salah satu cita-cita aku, tapi kayak emang bener-bener apa ya, bisa dibilang aku kurang berani bermimpi pada saat itu Kak. Kayak ya aku pengen banget ngelakuin itu sih, tapi kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya orang-orang yang di TV tuh kayak cantik-cantik gitu, kayaknya aku nggak ini deh. Kita ambil kaca, gimana? Maksudnya kayak waktu itu kayak iya, waktu itu kan emang tingkat kepercayaan diri cantik relatif lah banyak gitu ya. Oke, terus pada saat itu kan jadi penontonnya gitu kayak, iya, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Terus tiba-tiba dapet, terus kayak bener-bener jatuh cinta kembali gitu. Iya. Cinta kembali kepada dunia acting dan juga musik gitu. Tapi kalau misalkan disuruh pilih, berarti kan kamu nggak bisa, karena dua-duanya benar-benar pas porsinya, sama-sama mencintai acting, sama-sama mencintai nyanyi. Terus kenapa kamu ngambil genre-nya yang kalau nyanyi tuh lagu-lagu ballad, lagu-lagu yang mellow, galau gitu? Karena lebih pengen menyuarakan isi hati teman-teman yang lain. Oh gitu, teman-teman yang lain. Hati Mawar nggak dibelain dulu nih. Hati Mawar gimana nih gitu? Hati Mawar nanti personalitinya kita masukin ke film-film aja gitu ya, emosi-emosinya. Nanti ya, Mawar masih muda nih guys, gitu masih. Iya, belum ada pengalamannya gitu. Kayak masih mau explore gitu gak sih? Jadi banyak yang cerita-cerita orang, terus karena Mawar juga mungkin menyukai dunia acting ya teman-teman. Jadi kayak itu sangat membantu juga kalau misalkan kamu ngeluarin single, ada cerita dari lagu tersebut, kamu bisa masukin itu ke acting. Maksudnya kayak bisa masukin itu, kita bisa di acting itu kan kita olah rasa ya. Kayak kita bisa ngerasain per dialognya, kita bisa ngerasain story dari film ini apa. Dan nah Mawar, balik lagi ya, kalau kita sekarang ngebahas film, karena aku juga kan main film juga. Sama main film dulu sih, kan gue tabok. Nah, kalau film Mawar, kenapa kamu senang, maksudnya jatuh cinta sama main film? Apa sih yang kamu rasain kayak kalau misalkan kamu main film tuh? Seneng banget karena kayak kita tahu banyak banget hal baru dari orang berbeda gitu. Iya sih. Ternyata ada juga yang kayak gini ya, ada yang rasain ini juga ya gitu, kayak wow gitu, kayak tantangan yang nggak pernah kebayang kamu lakuin, tiba-tiba kamu dapat, misalkan kayak kamu takut tinggi, tiba-tiba kamu dapat karakter kamu harus jadi atlet parasailing misalkan gitu. Kan kadang-kadang kita suka nggak bisa memilih mau jadi apa gitu kan, kayak tiba-tiba latihan aja gitu. Nah kamu pernah dapat tantangan yang paling bener-bener kayak gue nggak pernah kebayang lagi gue bisa jadi karakter ini, itu apa? Jadi aku pernah dapat film di mana aku harus nyelam, tapi itu bukan adegan nyelam gitu, jadi kayak kita nggak ada tabung oksigen gitu. Oh, ini yang sama di OP-nya. Iya, Mas Amedi. Tahu, aku juga main film sama Amedi. Terus aku tahu banget, aku kalau berenang tuh nggak kuat Kak, maksudnya kayak nggak kuat, segini aja tuh kayak udah ngos-ngosan gitu. Oh gitu? Iya, jadi kayak aku udah pas dibilang ini nanti ada adegan nyelam, tapi kita nggak pakai tabung oksigen ya, emang kayak ceritanya kalian lagi nari di dalam air gitu. Terus aku
ya. Dan abis itu ya ekspektasi buruk ini tadi terpatahkan ketika latihan hari pertama ya. Oh gitu. Ya jadi waktu kayak abis pakai tabung oksigen kita turun kayak lumayan dalam gitu. Terus berapa tiba-tiba meter kayak tuh Mang? 5. 5. Iya, Ada aku yang- juga waktu itu latihan segitu 35 gitu. Aku juga ada nyelam gitu. Ada nyelam kayak menyelamatkan onat. Jadi aku nyelam gitu bener-bener kayak diajarin nyelam gitu. Hello ghost ya. Iya, halo ghost. Terus. Terus gitu kan, terus kayak wah tiba-tiba bisa gitu, entah dari mana kekuatan itu datang. Nah itu ya, Iya, bisa gitu ya. iya, jadi kayak aku juga kayak wah ini serius, ini lumayan lama. Padahal sebelumnya kita coba di darat, kita tanpa ini oksigen, maksudnya kayak nahan doang gitu. Itu kayak nggak nyampe, mungkin nggak nyampe 30 detik gitu loh Kak. Oke, Dan itu kayak nyampe 1 menit gitu di bawah air, jadi seneng banget. Itu ya kadang-kadang kita nggak tahu kayak bakat kemampuan kita tuh kayak gue nggak bisa deh, kayak limit gue cuma 30 detik gitu. Tapi ketika itu di momennya emang terdesak dan kita harus survive dan kita yakin bisa gitu. Dan itu pas lagi proses syuting bener-bener yang itu kan pas latihan. Pasti nggak mungkin 1 menit, pasti lebih dari 1 menit. Lebih kurang sih, jadi kayak paling 50. Sulit nggak? Jadi maksudnya kayak itu momen terberat nggak tuh adegan itu tuh? Lumayan berat sih, karena kan kita harus buka mata juga ya tanpa kacamata. Iya, buka mata ya, terus Tapi waktu itu aman sih. berjalan dengan lancar. Iya, Dan itu adanya di film scene Di itu. film scene. Itu semua udah bisa ditonton kan Udah. di film, maksudnya kayak di platform yang digital juga sekarang udah bisa ditonton ya. Nonton guys, itu tadinya Mawar takut banget dan dia tadinya tidak ada bakat, dan dia yakin kalau dia bisa bertahan nafas selama itu. Ya kan? Terus kalau misalkan kita bahas pemain film, aktor atau aktris yang kamu suka banget dan kamu adore banget, aktingnya bagus, itu siapa? Banyak banget. Di Indonesia ada Mama Ina. Oh Ya, iya. dan aku dapat kesempatan buat main film bareng dia waktu itu. Yang di kayak bumi itu, bumi langit ya? Bumi Manusia. Ini bumi manusia. Bumi langit itu film apaan anjir, itu film. Kosong. Lanjut terus. Bumi manusia. Aku nonton loh Bumi manusia. Iya. Terus kayak ada beberapa momen kayak aku kelepasan gitu, kayak cuma mandangin kagum gitu sama yang gitu? Mama Ina kayak. Ini serius nih aku di sini. Salah satunya Mama Ina. Terus Iya, habis itu salah siapa lagi? satunya Mama Ina, terus Johnny Depp, Oke, Johnny Depp. Kalau yang Indo cowoknya siapa? Kareza. Kareza. Kenapa kamu suka sama Kareza? Maksudnya kamu pernah adore banget dia di film apa gitu mungkin? Habibie Ainun, My Iya. Stupid Boss. Lucu ya, dia lucu banget. Kayak bawanya effortless tapi kita tuh nyampe rasanya gitu. Iya ya, aku juga pernah sekali main film sama Kareza waktu itu, dan bener-bener yang kayak ini orang emang bener-bener the real aktor tuh dia sih. Aku adore banget. Kareza main dong ke SOS, kita ngobrol bareng. Sun. Langsung gitu. Pitching gratis. Sun. Tapi kamu akan ada project bareng sama Kareza nggak ke depannya? Dan atau berharap akan ada project bareng sama Kareza nggak pasti? Berharap banget. Berharap banget ya. Aku pun juga semoga nanti kita dapat kesempatan untuk main bareng sama Kareza ya, Mawar. Gimana kalau misalkan tiba-tiba kamu dapet pasangannya Kareza, terus kamu jadi pacarnya, kamu bakal jadi kayak starstruck gitu nggak sih? Aku gak kebayang sih Kak. Gak kebayang ya? Gila, tapi kamu kalau dapet tawaran film yang ada adegan kissing itu kamu akan ambil gak? Apa sebenarnya udah pernah? Gua nggak tahu. Belum. Kayaknya mungkin karena aku masih di umur 20 ini mungkin masih lebih memilih sih. Mungkin kalau misalnya ada pilihan untuk tidak mengambil, untuk Tidak. sekarang belum mau. Iya, kalau misalkan emang adegan yang nggak sepenting itu ya kenapa harus kita lakukan itu ya? Iya. Oke, itu kan tadi kan bahas karir Mawar di film, aktor-aktor dan artis yang kira-kira Mawar pengen banget kerja sama bareng. Nah, next project-nya Mawar tuh apa sih? Tahun ini kemungkinan ada ngeluarin lagu baru lagi. Lagu baru lagi itu kapan kira-kira? Mungkin sebulan 2 bulan ke depan? Ya mungkin. Yeay, kita doakan semoga lancar. Dan semoga film-filmnya Mawar juga yang udah nabung banyak film kan pasti nih, Lumayan. tapi belum bisa dirilisin dulu, belum dikasih tahu dulu ke teman-teman karena kan masih harus menjadi misteri, masih jadi surprise. Tapi semoga bisa tayang ya, semoga perfilman Indonesia juga kembali lagi, orang-orang mau balik lagi nonton di bioskop biar film-film kita tayang ya Mawar. Iya. Nangis. Kamu ada berapa film yang udah kamu lakuin tapi belum bisa kamu publish? Wah, ada 3 kayaknya. Lumayan ya, Lumayan. 3 film lumayan banget. Itu genrenya apa? Drama kah atau ada yang Beda semua sih. semua beda? Tuh, coba kita tunggu karya-karyanya Mawar. Mawar, kamu kan pasti banyak banget yang idola, yang pria-pria ya.
pada jantan-jantan ini pasti udah pada penasaran banget sama kehidupan percintaannya Mawar. Nah, Mawar kepikiran gak sih buat nikah muda? Sekarang sih belum. Sekarang belum ya? Sekarang belum. Lalu tiba-tiba Kak Enzi datangnya tahun depan nikahan aku. Tiba-tiba. Aku umur 20 aku pengen nikah. Mawar jangan boleh, jangan hilaf gitu. Tipe cowoknya Mawar kayak gimana? Maksudnya kayak sosok yang Mawar, kayaknya gue mencari sosok pria yang seperti ini nih gitu. Sebenarnya lebih yang ke cocok kalau ngobrol sih. Mawar tipe orang yang harus ada quality time dan harus ada conversation terus discuss gitu ya. Jadi kayak yang bisa ngertiin aku. Iya, sama-sama saling mengerti sih. Tapi yang cocok ketika berbicara. Oh gila, oke, chemistry itu penting, connection itu penting gitu ya. Terus kalau misalkan dari fisik, misalkan aku nih, kayak aku suka sama cowok yang lebih tinggi dari aku gitu. Kalau kamu ada spesifik nggak? Sebenarnya enggak sih. Nggak ada, berarti kayak ketika sparks itu datang, connection itu datang, aku mau sama kamu gitu ya. Aku mau sama Aku mau sama kamu, kamu yang kutunggu gitu kan. Mawar, Iya. kamu sekarang udah punya pacar? Awet-awet sama pacarnya ya. Amin. Aku kenal loh sama pacar kamu. Semoga Mawar awet. Semoga emang dia jodoh kamu. Kita kan gak ada yang tahu nih, Mawar masih panjang banget perjalanannya. Tapi kalau misalkan nanti sampai amit-amit bukan dia jodohnya, pasti ada pembelajaran yang Mawar dapetin dari dia gitu kan. Sama-sama belajar, sama-sama pasti udah banyak saling kenal satu sama lain. Amin. Dan good luck juga buat semua karir-karirnya Mawar. Sekarang aku akan ngajak Mawar untuk main di Mangkok Kejujuran. Mangkok Kejujuran. Mawar, jujur, aku mau marah banget sama mangkok ini. Kecil banget. Lihat deh, buat naruh cabai rawit, Mawar. Emang terima kasih ya buat tim SOS yang Enzi banget, berlian. Masuk tawa. Oke, jadi kali ini gak ada hukumannya Mawar. Kita emang lebih pengen intimating ngobrol sama Mawar. Jadi kayak ini isinya adalah pertanyaan-pertanyaan. Mawar random aja ngambil beberapa pertanyaan di sini. Kita mungkin ada 3 pertanyaan. Mawar ambil 1, Enzi ambil 1, lalu Mawar lagi karena di sini Enzi hostnya. Orang udah bosan dengan cerita Enzi. Jadi Mawar ambil 1 sekarang ya. Nggak dapet. Aduh jayus banget. Benci nggak Mawar? Iya, ambil Mawar boleh. Gue next akan jadi kepribadian kayak Mawar. Bener-bener santun. Apa yang paling bikin kamu nangis? Yang paling bikin aku nangis adalah ketika aku motong bawang. Bodoh amat. Gimana? Yang paling bikin aku nangis apa ya? Sebenarnya film tentang hewan bikin aku nangis. Oh, kamu attach banget sama hewan? Iya. Kamu punya pets di Dulu rumah? pernah. Apa? Dulu pernah punya anjing. Oh, terus anjingnya meninggal, mati? Enggak. Oh, Kayak ada sebuah cerita sedih di balik itu, terus kayak ceritain sekarang. Oke. Kita nggak gitu. Nangis, kita akan ratingnya naik kalau misalkan orang nangis. Kenapa anjingnya? Maksudnya apa? Kenapa? Jadi anjingnya tuh kayak trust issues gitu. Demi jadi apa lo? Iya, jadi beberapa kali ada anak-anak yang kayak suka bercandain anjingnya, kayak dilemparin batu gitu-gitu. Terus akhirnya dia berubah jadi galak, kayak bener-bener galak. Terus Galak kayak banget. Terus akhirnya karena kita tinggalnya di perumahan, kayaknya dia nggak bisa tinggal di situ dulu gitu. Jadi akhirnya harus direlakan kepada orang lain. Terus itu kayak aku bener-bener aduh, Nangis banget. iya. Sedih banget Kak. Iya pasti, karena aku juga pernah punya kucing 5 tahun tinggal bareng sama aku. Dia soulmate-nya mamaku dan dia bisa ngebantuin kayak ngehealing, teman healing mamaku juga. Terus meninggal sakit dan itu momennya meninggalnya di atas pangkuan aku dan mamaku karena dia seminggu benar-benar kayak sekarat gitu. Dia nggak mau mati karena mamaku masih usaha banget ngasih dia obat, vitamin, padahal dia nggak bisa masuk makanan apapun. Dia udah yang kayak mangap matanya tapi melek gitu loh, jadi kayak emang udah harusnya mati tapi nggak mati, ngerti nggak sih? Ada satu malam aku sama adik aku sama mamaku, emang ini sorry, ini emang kalau lo punya binatang ini drama banget, sorry banget, ini emang drama. Kayak kita bertiga lucu lagi melukin dia, kayak namanya Ole karena dia lahir di hari ulang tahun aku, jadi kayak Ole kita ikhlas, yuk baca asyhadu alla. Ini drama banget tapi beneran kita bertiga kayak gitu. Tahu agamanya apa juga
mari kita baca asyhadu alla kayak asyhadu alla ilaha illallah gitu, kayak dibaca itu kayak nggak apa-apa, kita bertiga akan kuat. Habis itu dia mati. Terus aku langsung kayak gitu, bener-bener tuh kan ternyata kucing kan kalau meninggal kayak matanya kebuka, mulutnya nganga gitu kan, jadi matanya melek terus gitu. Terus aku kayak oh my god, itu patah hati banget. Terus besokannya aku harus ngelawak di Comedy Night Live. Jadi aku kayak aku izin ya kak, aku nggak bisa ngelawak kayak gue nggak bisa. Gue nangis mulu, aku seharian nangis mulu. Bahkan tiba-tiba aku melihara kucing lagi, Bambi, buat ngegantiin sosok Ole. Aku tuh masih yang kayak keinget Ole. Iya, karena warnanya sama-sama abu-abu. Kucingku tuh Maine Coon gitu, yang panjang, gede, gagah gitu. Terus aku kayak sama Bambi kayak suka yang Bambi, tapi kayak enggak, cintaku tetap Ole. Ngerti nggak? Kayak nggak mau belum ikhlas gitu. bukan nggak mau kayak punya pacar baru gitu. Sorry, jadi aku yang cerita. Ya, itu sedih banget. Sedih banget ya. Tapi kamu kepikiran untuk punya anjing lagi nggak? Kepikiran, tapi ya semoga lingkungannya bersahabat sih, karena itu kayak bener-bener parah banget Kak, kayak tiap lewatin rumah kita kayak disengajain gitu. Jadi kayak emang pengen bikin anjingnya marah. Terus kayak one day ya ada orang iseng lagi, terus ya tapi anjingnya sebenarnya baik banget sama kita semua. Bener-bener baik banget, tapi sama orang lain dia udah nggak bisa lagi gitu. Terus banyak orang yang kurang suka sama dia karena ya menurut mereka kayak udah ini galak gitu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ulang. Oke. Apa satu hal yang ingin kamu rubah dari diri kamu? Bisa fisik atau sifat. Oke. Kalau aku kayaknya apa yang aku rubah dari diri aku adalah semoga aku bisa jadi cewek yang multitasking dan bisa on time ngelakuin sesuatu. Karena aku tuh kayak emang kebiasaan nggak bisa banyak hal gitu yang dilakukan, harus fokus satu. Terus kadang-kadang juga untuk memfokuskan ke satu hal tuh aku kayak butuh waktu gitu, nggak bisa yang kayak tak gitu. Jadi kayak itu harus aku rubah sih, karena kan kayak waktu jalan terus, kayak kita harus memaksimalkan waktu yang kita punya dan harus ya on time apa yang kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang misalkan ngerjain kuliah kayak tar dulu deh tiba-tiba udah mau ngumpulin tugas kayak gitu-gitu, atau enggak kayak harus ngerjain tugas apa, upload apa, aku kayak tar dulu tiba-tiba udah ayo udah buru-buru ya gitu, kayak yang suka kayak gitu. Emang itu aku harus lebih disiplin kali ya, menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi. Pertanyaan terakhir untuk Mawar, silakan. Yang ini kan? Iya. Nyanyikan satu lagu Indonesia yang kamu suka dalam kurung, boleh lagu sendiri. Nah, oke. Coba, apa tuh lagu apa nih? Kamu nyanyi lagu apa? Lagu sendiri boleh kali ya? Boleh. Asik. Di mana nih? Kameranya yang mana nih? Ini single terbaru aku, judulnya Mesin Waktu. Asik. Yeay, silakan Mawar. Kita rap-nya aja kali ya? Atau mau satu lagu sampai 3 menit? Mau tiba-tiba mau ngambil mic. Oke. Oke. Kita lihat, kita tunggu. Bagus banget. Belum ya? Belum. Oke lagi. Ku ingin mesin waktu mengantarkanku ke arahmu yang dulu. Mawar, thank you so much udah main ke SOS. Terima kasih ya. Aku seneng banget kamu hadir di sini. Seneng banget udah berbagi cerita tentang karir kamu juga. Semoga menginspirasi teman-teman SOS lainnya. Semoga karirnya Mawar lancar semuanya ya, amin. Semoga segala sesuatu yang Mawar kerjakan bisa menjadi berkat juga untuk keluarga dan orang sekitar yang Mawar. Dadah semuanya, terima kasih. Oh iya. Dan aku dapat kesempatan buat main film bareng dia waktu itu. Yang di bumi itu, bumi langit ya? Bumi Manusia. Ini bumi manusia. Bumi langit itu film apaan anjir, itu film. Gak ada. Bumi langit enggak, ini yang superhero. Iya superhero. Kenapa jadi bumi langit?
Kosong.